Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di majlis ini mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita sudah masuk pada ayat yang ke 100 berapa? 190. 190. Betul ya Pak? Oh ya. Sekarang 194. Iya. Mari kita ngulang lagi. 19, mari kita baca 190 sampai 193. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan pada pekan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan tentang
diizinkannya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya di kota Mekah selama 13 tahun dalam keimanan kepada Allah, mereka tidak diperintahkan untuk melakukan peperangan. Namun ketika hijrah ke kota Madinah, intimidasi, pengusiran, dan perlakuan yang tidak baik, termasuk penyerangan dan penjarahan, itu tetap dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat diperbolehkannya berperang di jalan Allah. Wa qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah. Wa qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah. Ini maknanya apa? Disyariatkan, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian berarti ketika Allah berikan fi sabilillah, ada juga peperangan yang tidak di jalan Allah. Nah, ini apa yang menjadi pembedanya? Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW ditanya, anir rajul, tentang seseorang, yuqatilu syaja'atan, dia berperang karena keberaniannya, karena dia berani sedikit-sedikit perang. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada juga orang yang berperang karena sakit hati, karena tersinggung sakit hati akhirnya perang, ya kan, bunuh-bunuhan. Wa yuqatil riya'an, dan ada juga orang yang berperang untuk mendapatkan pujian. Wa yuqatil riya'an, ya, ingin dipuji supaya dikatakan pahlawan dan seterusnya. Maka ditanya oleh sahabat, ayyu dzalika fi sabilillah, yang termasuk di jalan Allah itu yang mana ya Rasulullah? Orang berperang karena berani, atau karena ya ingin, karena dia sakit hati, atau karena ingin mendapatkan pujian? Yang mana yang termasuk orang yang berperang di jalan Allah? Kan peperangan ini banyak. Maka kemudian dijawab oleh Rasul, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menolong agama Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Nah, dari sini juga bisa kita pahami bahwa ketika Rasulullah memerintahkan perang kepada kaum muslimin ketika di kota Mekah, ya, ketika masuk ke kota Madinah memerangi orang-orang Quraisy pada saat itu memang dalam rangka pertama menolak kezaliman. Jadi Nabi dan sahabat karena banyak dizalimi, akhirnya angkat senjata. Selain daripada itu, siksaan, intimidasi juga terjadi, pembaikotan dan seterusnya. Maka kemudian ya, diizinkan untuk memerangi. Dan yang paling utama adalah orang Quraisy memerangi Nabi dan sahabat, makanya kemudian dilawan. Jadi jangan sampai ya pemahaman perang dalam Islam itu kemudian dipahami
Ya, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang yang dikatakan bahwa Nabi dan sahabat menyebarkan Islam itu dengan pedang. Tidak. Nabi SAW menyebarkan Islam dengan assalam, dengan keselamatan, dengan assalamualaikum warahmatullah, dengan keselamatan, rahmat, keberkahan, dengan lemah lembut. Dia menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun demikian ternyata ada orang, mungkin sebagian orang mempelintir pemahaman bahwa ya Islam itu radikal. Kenapa? Karena ada perang di dalamnya. Padahal ini bukan solusi utama di dalam Islam, perang itu. Ini adalah solusi terakhir yang dimana umat Islam tetap senantiasa diperangi pada saat itu, maka kemudian diperintahkan. Dan ini pun niatnya harus karena Allah. Harus karena Allah. Maka kemudian ada hadis Nabi SAW, ada 3 golongan yang akan diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diputuskan. Ada 3 golongan yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah, dihisab oleh Allah. 3 golongan nih. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, orang yang alim, qari'ul Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang berinfak di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah ini didatangkan. Apa yang engkau lakukan ketika di dunia? Dia menjawab, saya berperang di jalan-Mu ya Allah sampai aku syahid. Maka kemudian Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta, engkau berbohong. Engkau melakukan itu bukan dalam rangka berjuang di jalan Allah, tapi niatmu apa? Liyuqal annaka jari, supaya engkau dikatakan sebagai pahlawan. Ya kan, banyak niat. Maka dalam perjuangan, dalam aktivitas apapun itu, maka pentingnya kita menjaga keikhlasan. Bahwa ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang alim, qari'ul Quran. Ketika ditanya, apa yang kau telah lakukan di dunia? Kemudian dia menjawab, aku selalu membaca Al-Quran siang dan malam, kemudian aku mengajarkannya, ya kan? Kemudian aku mendakwahkannya. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan itu bukan dalam rangka ingin mengharap ridha Allah. Yang engkau lakukan supaya dikatakan qari, engkau adalah qari'ul Quran, supaya dikatakan orang lain itu memujimu. Orang alim, qari'ul Quran juga masalah hati juga, supaya orang lain memujimu. Maka kemudian dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga adalah al-mutasaddiq fi sabilillah, orang yang bersedekah di jalan Allah. Panggil dia, pada saat itu kemudian dia ditanya, apa yang kau lakukan ketika di dunia? Maka dia menjawab, saya menginfakkan harta yang engkau berikan ya Allah di jalan-Mu. Aku infakkan hartamu siang dan malam. Aku belanjakan untuk kebaikan. Maka kemudian Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan itu liyuqal, supaya orang lain mengatakan, annaka jawad, engkau adalah orang yang dermawan. Engkau melakukan itu, banyak berinfak, bersedekah dan berwakaf, dalam rangka supaya orang lain mengatakan engkau adalah orang yang dermawan. Nah, oleh sebab itu keikhlasan maka disebut waqatilu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah. Maknanya apa? Memang ini dalam rangka
ya, mengharapkan ridho Allah. Berperang itu juga bukan sebuah ya kemauan dari Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, tidak ada kemauan. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ya, disebutkan bahwa ya, perang itu adalah sesuatu yang dibenci. Ya. Perang itu apa? Sesuatu yang dibenci. Silakan dibuka Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 216. 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ini ayatnya. Kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian, al-qital, perang. Siapa yang wajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Pada saat itu ya, jangan juga dipahami sekarang pula. Sekarang beda kondisinya. Pada zaman Nabi itu, ketika peristiwa yang sangat luar biasa menimpa Nabi dan para sahabatnya, maka turun ayat itu. Ini sebagai penguatnya. Telah diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, dan kalian itu tidak mau berperang kan? Secara naluri, secara hati nurani tak mau orang itu berperang. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi kata Allah, bisa jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu adalah sebuah kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi juga ketika engkau menyukai sesuatu, itu adalah sebuah keburukan. Maka hati-hati juga kita. Mungkin dalam pandangan kita itu baik, bisa jadi itu buruk bagi Allah. Bisa jadi dalam pandangan kita buruk, tidak baik. Ya, itu baik bagi Allah. Taunya dari mana? Kita mesti memperdalam agama. Mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita pahami. Salah satu contoh misalnya, kenapa orang-orang kemudian banyak yang mendukung pernikahan dengan sesama jenis, LGBT dan seterusnya, itu dianggapnya sebuah kebaikan. Itu adalah sebuah kebaikan. Ya kan? Padahal itu adalah sebuah keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taunya dari mana? Banyak ayat dan hadis yang menerangkan tentang hal itu. Ya, begitu juga apa? Pergaulan bebas bagi anak muda itu adalah sebuah kebaikan. Ya kan? Padahal itu adalah sebuah keburukan. Nah, termasuk di dalamnya ketika orang melaksanakan sholat 5 waktu, ketika orang banyak beribadah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, mengorbankan harta, waktu, tenaganya di jalan Allah, maka kemudian ini merasa kayaknya memberatkan. Bahkan sebagian orang mengatakan tak usah banyak ibadah, ya kan? Tak usah banyak ibadah, tak usah banyak ketaatan, kan begitu. Kenapa? Itu menyulitkan. Makanya diantara ada yang mengatakan ini juga pernah pemikiran. Nah, umat Islam itu kenapa tidak maju-maju sekarang ini? Karena mereka sikit-sikit sebentar dah waktu sholat, sebentar lagi sholat. Jadi kalau berbisnis dan seterusnya itu akhirnya ya tidak tuntas begitu, tidak maksimal. Nah, ini adalah pemahaman yang seakan-akan apa? Ini adalah sebuah keburukan. Ibadah itu adalah sebuah keburukan, ketaatan adalah sebuah keburukan, padahal itu adalah sebuah kebaikan. Nah, maka termasuk dalam perang ini adalah sebuah
Keburukan dalam pandangan manusia tidak disenangi, tapi ini adalah sebuah kewajiban. Apapun itu bentuknya, termasuk apa yang kita alami. Yang kita alami, mungkin kita mengalami goncangan, masalah dalam hidup dan seterusnya, ya, permasalahan-permasalahan yang kemudian belum dapat solusinya. Pada hakikatnya itu bukan sebuah kehinaan yang Allah berikan kepadanya, ya kan? Tapi itu justru bisa jadi adalah sebuah, ya, cara Allah mengangkat derajat kita, cara Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajarkan kita. Nah, ini harus kita lihat seperti itu. Banyak orang selalu ketika mendapatkan hal yang tidak disenangi itu selalunya, ya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya suudzon kepada Allah, ya, menentang takdir. Kemudian juga bahkan banyak melakukan, ya, kerusakan di muka bumi. Maka waqatilu fi sabilillah, dan hendaknya apa? Berperanglah kalian di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, ya, untuk memerangi orang-orang yang telah memerangi kalian. Wala ta'tadu, tapi jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, dalam melampaui batas ini juga ada ketentuannya. Oleh sebab itu dalam peperangan tidak boleh, ya, membunuh anak-anak, orang yang lemah, yang tak berdaya, orang yang sudah tua, wanita yang tak ikut perang, nah, orang yang menyerah, kalah, orang dah nyerah nih, kalah nih, lalu tetap aja dibunuhnya misalnya. Ini juga pelanggaran, ya, termasuk apa? Membunuh tokoh-tokoh agama, ya, rahib-rahib itu dilarang, ya, untuk dibunuh dalam peperangan. Nah, bagaimana adab-adab dalam perang dan Islam fisabilillahnya itu sangat luar biasa. Jadi tidak sembarangan. Nah, kalau sekarang sesama muslim saja malah perang, bahkan dimutilasi, kan? Nah, itu sangat luar biasa. Mutilasi saja, musuh Islam saja tak boleh. Sudah meninggal dia, kan? Nah, sudah terbunuh misalnya, tidak boleh dimutilasi. Ini banyak, potong kakinya, potong kepalanya, potong tangannya, ya, belah dadanya, keluarkan isi perutnya. Ini juga banyak terjadi, bahkan sesama muslim. Nah, padahal ini adalah sebuah pelanggaran besar. Nah, maka, ya, dalam peperangan ini memang berhati-hati. Kalau dulu misalnya sesama muslim, hati-hati juga jangan sampai umat Islam diadu domba. Dulu ada teriakan ganyang Malaysia, kan gitu, ya. Dulu sekali. Itu pernah, ya, pada sesama muslim. Gitu. Ya, ini juga sama, hati-hati juga adu domba di daerah apa nih? Rempang, ya. Nah, jangan sampai apa salah kawan, salah lawan, sesama muslim. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Maka ayat 191-nya waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Maka ketika, ya, terjadi peperangan itu, banyak orang-orang Quraisy termasuk orang-orang munafikin pada saat itu, ya, memerangi Nabi dan para sahabatnya kapanpun dan dimanapun. Maka turun ayat ini, bunuhlah mereka, perangi mereka, ya, yang memerangimu dimanapun kamu jumpai. Temu di mana saja, tapi jangan diartikan letter luck ini bahaya juga ini. Kalau makanya memahami ayat ini pakai terjemah,
bahaya. Kalau main baca waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapatinya, orang yang tak beriman. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, usirlah mereka sebagaimana kalian diusir. Ini kan kalau diartikan harfiah nih bahaya nih. Ketemu ini sikat, ini bahaya. Nah, maka harus ada penjelasan-penjelasan. Ini konteksnya pertama adalah ketika ya terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, orang-orang yang tak beriman. Yang kedua, mereka ini ya diperintahkan untuk berperang dalam rangka apa? Menghindar dari fitnah ya, karena diusir. Kaum muslimin diusir dari kota Mekah. Ya kan? Jangan tinggal di kota Mekah, kan begitu ya. Ini juga sama, ini adalah bagian yang tak terpisahkan. Nah, ini konteksnya adalah orang yang memerangi kemudian diperangi. Dalam kondisi perang boleh memerangi kapan saja, tidak harus apa janjian di tempat mana begitu. Ya, penangkapan, penyekapan dan seterusnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini yang sering kita dengar. Fitnah itu lebih kejam, asyaddu lebih kejam minal qatli dari pembunuhan. Apa maknanya? Jadi fitnah yang ada di sini ini penting. Jangan diartikan fitnah orang memfitnah orang lain itu. Ini banyak salah makna. Yang kemudian diartikan memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ya kan? Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Biasa orang memfitnah orang lain gitu. Itu bukan itu konteksnya ayat ini. Wal fitnatu asyaddu minal qatl itu adalah fitnah, kekacauan, ya, intimidasi, pengusiran, kezaliman, ya kan? Itu lebih kejam daripada pembunuhan itu sendiri. Kenapa? Karena terjadi kezaliman satu kali saja, itu dampaknya bukan ke satu orang. Kalau pembunuhan mungkin satu lawan satu kan, pembunuhan. Tapi kalau kezaliman, itu dampak-dampaknya itu, ya satu kezaliman itu berdampak pada banyak orang. Banyak orang nanti balas dendam lagi, terus begitu. Faktornya itu. Dan termasuklah di dalamnya sebenarnya ya perkataan-perkataan mengadu domba dan seterusnya, itu juga sama, melahirkan apa? Melahirkan peperangan. Maka hati-hati juga. Maka kemudian wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih. Jangan kalian berperangi, jangan kalian memerangi mereka ketika di Masjidil Haram sampai kemudian ya mereka memerangi kalian. Jadi kalau pada zaman Nabi itu ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya apa? Di tanah haram tak boleh berperang. Kemudian di Masjidil Haram tak boleh berperang. Termasuk di bulan-bulan haram dilarang berperang. Ada ketentuannya. Ya, kesepakatan yang walaupun tak tertulis, tapi kata Allah, kalau mereka memerangi kapanpun, dimanapun ya perangi juga. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Inilah balasan bagi orang-orang yang tak beriman. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau mereka berhenti
berhenti memusuhi, berhenti memerangi. Ya, mereka tak lagi mengintimidasi, tidak lagi membuat kerusakan, permusuhan dan seterusnya. Fa innallaha ghafurur rahim. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita pun kalau ada orang yang sudah tak lagi memusuhi kita, tak lagi memerangi kita, ya mestinya apa? Sudah selesai. Ini ternyata terkadang nih banyak, ya ada orang memusuhi, dia sudah taubat, minta maaf, kan gitu kan? Itu masih saja kita masih ada dendam gitu di dalam hati. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa Maha Pengampun. Ini Allah yang memiliki segala-galanya, pencipta langit dan bumi serta isinya ini. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan di siang hari, ditunggu malam harinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mau istighfar, bertobat? Kalau ada yang bermaksiat melakukan kemungkaran di malam harinya, Allah tunggu dengan rahmatnya di siang harinya. Apakah dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sangat luar biasa. Innallaha ghafurur rahim. Nah, makanya kemudian pada zaman Rasulullah SAW juga terjadi peperangan itu. Lalu kemudian ada sahabat Nabi SAW saking semangatnya berperang. Ya, ketika ada seorang kafir Quraisy terdesak, sudah masuk pada pojokan, ini tak lagi bisa kemana-mana. Setelah itu dia lempar pedangnya, ya dia membaca 2 kalimat syahadat, saya beriman sekarang, saya kalah, saya beriman, ya, saya akan mengikuti agamamu. Bersyahadat dia. Tapi karena sudah ya senjata terhunus di sahabat itu, tetap saja dibunuh. Ya kan? Nah, kejadian itu sampai kepada Rasulullah SAW dilaporkan. Nah, sahabat nih, ada kejadian-kejadian. Nah, setelah peperangan tuh, ada yang ini sudah terpojok, baru dia nyerah, dia bersyahadat. Tapi tetap saya ini, itu hanya siasat saja ya Rasul, kan gitu kan? Maka Rasulullah wajahnya seketika berubah merah padam, ya kan? Marah Rasulullah SAW. Kenapa engkau membunuh orang yang sudah bersyahadat? Lalu kemudian dijawab, dia ini hanya siasat saja Rasul, karena sudah terdesak. Nah, maka kemudian Nabi mengatakan, asyaqaqta sadrahu, apakah engkau telah membelah dadanya? Kamu tahu enggak, sudah belah dada dia enggak? Apa yang ada di hatinya benar enggak itu siasat? Atau memang benar-benar keimanan? Maka dalil ini pula yang dijadikan dalil oleh para sahabat bahwa, oleh para ulama, bahwa kita ini menghukumi orang secara zahir. Secara zahir. Tak bisa menghukumi orang itu secara batin. Maknanya apa? Misalnya, oh tak mungkin, oh ini pasti dia riak nih, pasti ini takabur nih, ini sombong nih, sombong, riak, takabur itu, ya sum'ah, ujub, itu kan penyakit hati, tak bisa kemudian hukumi pada seseorang. Misalnya orang ada sholat, ibadah, oh itu tak sah, atau apa namanya? Tidak diterima sholatnya. Kenapa? Tidak ikhlas dia, riak dia. Ini juga sama. Ya maka nahnu nahkum bidzawahir. Kita ini menghukumi sesuatu dengan hal yang zahir. Sama seperti tadi dalam perang itu. Ketika terdesak, dia sudah membaca 2 kalimat syahadat. Sudahlah muslim seharusnya. Nah, ini sangat luar biasanya dalam Islam ini. Ketika dalam peperangan pun terdesak, seharusnya sudah layak dibunuh. Ini dia sudah baca 2 kalimat syahadat, nyerah, ya, dia ampuni. Dan Allah Maha Pengampun. Nah, cuman yang menjadi kendala banyak di antara umat Islam
yang sulit mengolah ini. Kalau sudah dulu nih, saya akan ingat terus keburukannya sampai 7 turunan. Atau saya tidak akan memaafkannya sampai ya 7 turunan. Oh, itu biasa sampai bersumpah. Jangan, walaupun kita mungkin sangat jengkel, sangat marah dan seterusnya, jangan sampai kemudian muncul apa? Kata-kata sumpah seperti itu, bahkan kita menjadi apa? Pendendam. Ya, kita menjadi pendendam yang kemudian apa? Menjadikan ya dendam itu sampai akhirat. Itu yang sampai akhirat. Ya kan, nanti seharusnya kita udah banyak ya, yang lain udah. Kalau dia sudah minta maaf, dia sudah bertobat kepada Allah, Allah saja Maha Pengampun, apalagi kita. Karena bisa jadi fa'fu anhum wastaghfir lahum. Itu berikan maaf. Berikan maaf. Berikan maaf itu adalah sebuah. Jadi kalau tidak memberikan maaf, itu juga adalah bagian dari pelanggaran. Jadi kalau seandainya Allah itu punya kehendak, misalnya orang melakukan kesalahan, tidak mau menerima taubat, luar biasa kan? Tapi ternyata di antara nama Allah Tawwab. Innallaha Tawwabur Rahim. Menerima taubat apapun itu. Maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik saja tak diampuni oleh Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Orang yang melakukan kesyirikan pun ternyata diampuni juga kalau dia memang benar-benar bertaubat kepada Allah. Orang yang melakukan kesyirikan, bahkan belum beragama, belum beriman dia, dari 0 sampai 60 tahun, dan kemudian setelah itu dia bersyahadat, masuk Islam, maka dosa-dosa masa lalunya 60 tahun itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Maha Rahman Rahimnya, Tawwab Ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau orang sudah tak memerangi, kata Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Allah ampuni. Ada kemudian apa? Abu Sufyan, paman Nabi, itu memerangi Nabi luar biasa kan? Sejak di kota Mekah dan setelah itu dia masuk Islam. Dia masuk Islam, Abu Sufyan. Ya. Dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini sangat luar biasa. Nah, ini Ghafurur Rahim, dalam kondisi perang saja seperti itu. Apalagi tidak kondisi perang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Perangi mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama, ketaatan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Jika mereka berhenti melakukan fitnah, tidak lagi memusuhi kaum muslimin, tidak lagi memerangi, fa in tahu fala udwana illa 'alal zalimin. Ya, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang zalim. Jadi dalam ayat ini sudah jelas, tak boleh kita memusuhi orang kafir pun, tak boleh kita musuhi. Orang non muslim tak boleh kita musuhi. Dia bukan musuh. Dia kawan kita, sahabat kita, tetangga kita. Gitu. Yang dimusuhi siapa? Orang-orang zalim. Musuh kita yang nyata dalam ayat itu jelas. Siapa musuh kita? Syaitan, inna syaitana lakum aduan fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh yang nyata, jadikan dia musuh. Orang-orang zalim itu adalah musuh. Perbuatannya yang dimusuhi, bukan orangnya. Nah, keburukannya. Nah, kalau syaitan itu semuanya, bukan hanya perbuatannya, tapi semuanya syaitan itu adalah musuh. Tapi banyak orang ternyata berteman dengan setan, mengikuti langkah setan. Nah, sehingga tidak terjadi fitnah.
Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masalah ini Ustaz, apakah ini masih rangkaian kalau memaafkan? Misalnya kita di Ustaz ada keluarga ini, dia ini kehidupannya baik-baik saja gitu Ustaz. Kita lihat tuh baik-baik saja, tapi setelah dia naik, terus gelut itu terjadi pada adik-beradik dia gitu Ustaz. Apakah ini ada hubungannya dengan sumpahan orang tuanya yang misalnya kelakuan orang tuanya yang disumpah sama misalnya dulu-dulunya gitu. Jadi ini banyak apa Ustaz ya, adik-beradik itu naik atau terus turun terus sampai susah gitu, kehidupannya susah, itu gimana tuh Ustaz? Iya. Pertama bahwa mungkin bahasa lainnya kutukan ya. Jadi kutukan. Apakah berdampak kutukan itu? Jadi kutukan itu tak berdampak pada anak cucu. Ya, kutukan itu tidak berdampak pada anak cucu. Silakan buka Al-Qur'anul Karim. Ayat surah An-Najm. Surah An-Najm ayat yang 3839. Surah An-Najm juz 27. Juz 27 halaman 527. Sudah dapat? Ayat 38, 39. An-Najmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Apa itu? Bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kalau misalnya saya berdosa nih, tak bisa dosa saya ini saya serahkan kepada anak saya turunkan kepada cucu saya, tak bisa. Ya, dosa itu tak bisa diturunkan. Termasuk misalnya saya melakukan kesalahan, ya, apakah bisa dosa saya ini? Ya, ini tidak. Ya. Maka ini penting ketika orang misalnya melakukan kesalahan, pernah didoakan keburukan oleh orang lain, ini juga tidak akan berdampak pada anak keturunannya. Nah, maka kemudian ayat 39-nya itu wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Bahwasanya seorang manusia itu tidak akan mendapatkan apa kecuali yang telah dia usahakan. Gitu. Yang dia usahakan. Maka biasanya kan ada sebagian orang ketika hendak meninggal dunia agak sulit, misalnya begitu ya. Terjadi di kampung-kampung biasanya. Tapi ada juga di kota sebagian. Itu agak sulit, nanti anak atau warisnya itu bilang, semua dosa-dosa dari bapak itu biar saya nanggungnya. Nah,
Itu juga tak bisa juga. Walaupun bisa diucapkan ya tak bisa otomatis dia kembali nol. Ya, menjadi penjaminnya tidak bisa juga. Anak keturunan itu bisa memberikan syafaat. Bisa memberi syafaat. Ya. Memberi syafaat, memberikan amal jariah kepada orang lain atau orang tuanya yang sudah meninggal dunia bisa. Bahkan juga orang yang hidup itu bisa memberikan dosa, itu bisa juga. Misalnya dia diajarkan bagaimana cara nyongkel jendela tetangga, bagaimana cara merampok yang baik dan benar, bagaimana supaya nyopet yang hebat, ya, gitu. Dan itu dipraktikkan terus. Orang yang ngajari meninggal nih. Selama dia nyopet dan pakai ilmu dia ini, dosanya ngalir. Itu berdampak, ada dampaknya. Itu karena apa? Dampak karena dosa yang dilakukan oleh orang pencopet itu sendiri. Karena ilmunya yang diajarkan gitu. Bukan karena dosanya, ya. Apakah ada hubungannya dengan kisos tadi Ustaz? Misalnya perlakuan orang tuanya itu nanti kisosnya ke anak keturunannya gitu Ustaz. Oh, enggak. Kisos ini kan maksudnya hukuman sesuai dengan per individu. Tapi kalau dampak perbuatan orang tua ya kepada ya anaknya itu sangat berdampak. Ya, jadi kalau orang tua ya kurang baik dan seterusnya, itu kemudian bisa jadi berdampak itu kepada anak-anaknya. Tapi misalnya sumpah 7 turunan dia akan ini, itu sumpah itu juga tidak berlaku sebenarnya. Itu terjadi banyak di film-film. Nah, di film-film itu memang banyak karena kena sumpahnya si A gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau yang terkait dengan itu tidak ada. Nah, sama seperti apa? Nabi SAW itu doa kunut nazilah ketika perang Uhud. Itu banyak paman Nabi itu meninggal dunia, ya kan, diperangi, sahabat banyak, ya, dimutilasi juga itu. Lalu kan kunut nazilah selama 1 bulan mendoakan keburukan bagi orang itu. Tapi juga tidak berdampak karena keturunan dari sebagian itu, ya, yang memerangi Islam kemudian ya masuk Islam. Itu tidak ada dampaknya. Nah, dampaknya kepada yang memang memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Oh ya. Kalau istri yang berbuat dosa kan berarti suami yang nanggung lagi. Gimana pengertiannya dengan ayat ini? Oh iya. Jadi gini, kalau istri melakukan dosa, suami menanggung, enggak Pak? Enggak. Iya, kalau istri berbuat dosa, suami yang nanggung itu enggak. Jadi bukan itu pengertian secara harfiah enggak. Misalnya anak, kan ada sebagian ya, mungkin perkataan-perkataan, kalau ada anak melakukan dosa, yang nanggung bapaknya. Kalau istri berbuat dosa, yang nanggung suaminya kan. Itu perlu dirinci. Tidak serta-merta gelondongan melakukan dosa itu semuanya. Jadi tidak ada. Dosa yang ada ini atau pahala yang didapatkan adalah ketika sang suami membiarkan istrinya melakukan maksiat. Ya, suami membiarkan, dia tidak mengajarkan kebaikan, tidak mengarahkan, atau cenderungnya membiarkan dia melakukan maksiat. Dia berdosa karena membiarkan itunya. Bukan karena setiap dosa ini nanti enak istri, ya kan? Banyak melakukan dosa, gampang ada suami yang nanggungnya. Nah itu dia tetap nol. Enggak, jadi setiap orang ini akan mempertanggungjawabkan
Ya, amalnya ketika di dunia. Nah, suami bisa berdosa itu kalau membiarkan istrinya melakukan maksiat. Tapi kalau sudah ingatkan tapi tetap ini tidak ada masalah. Nah, maka itu bukan kaidah yang bisa karena kalau itu dijadikan kaidah bahaya. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam, nanti istri dan anaknya melakukan dosa, tak beriman, ditanggung sama Nabi Nuh dosanya. Ya, Nabi Lut alaihissalam nggak sama, ya kan? Nah, tapi kan sudah didakwai dan seterusnya, dia tak mau beriman, ya dosanya dia. Maka kemudian dalam ayat itu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu dibangunkan rumah di neraka. Sedangkan istrinya Fir'aun dibangunkan surga. Itu kan? Beda kan? Itu. Karena apa? Masing-masing. Nah itu Pak ya. Allah a'lam bishawab. Terakhir Pak, ada? Ya. Ini kan tahun politik besar. Ya. Adakah berpolitik itu termasuk jihad? Nah, karena beda tipis. Ya. Ya, ada mungkin yang benar-benar memperjuangkan kebaikan, ada juga memang tujuannya kekuasaan dan duit. Ya. Ya. Sebagaimana perjuangan al-jihad itu oleh para ulama dikatakan maknanya banyak. Maknanya apa? Mengeluarkan segala daya upayanya yang dia miliki dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Mujahadah, orang yang bisa mujahidun li nafsihi. Dia bersungguh-sungguh. Maka katakan mujahid dalam al-mujtahid dalam ilmu fikih, mujtahid itu seorang ulama yang mengarahkan segala kemampuannya, ilmunya untuk mengistimbat, mengambil suatu hukum. Maka disebut dengan itu. Ada juga orang yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, mujahidun li nafsihi itu. Ya. Kemudian juga ada yang berjuang di jalan Allah, berperang, mujahidun fisabilillah kan gitu kan. Termasuklah orang yang berjihad itu bisa dengan pena. Berjihad bisa dengan pena. Pulpen, menulis, dia penulis. Mengerahkan kemampuannya untuk meninggikan kalimat Allah dengan tulisannya. Kemudian ada juga dengan guru, profesi sebagai guru. Dia seorang mujahid dalam mengajarkan putra-putri bangsanya supaya dia mengenal Allah, mengenal kebenaran, mengenal ilmu pengetahuan. Itu juga mujahid. Termasuk dalam bidang sosial, membantu fakir miskin, membantu orang yang anak yatim, duafa dan seterusnya. Itu ada seorang mujahid juga di jalan Allah dalam rangka menolong agama Allah. Termasuklah di dalamnya orang yang berjihad di dalam politik. Meraih kekuasaan dalam rangka mengharap ridha Allah, ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala melalui jalur politik. Tadi, menolong agama Allah, meninggikan kalimatullah bisa melalui jalur sosial, bisa melalui jalur adab akhlak, bisa melalui jalur pendidikan, bisa melalui jalur jurnalistik, bisa melalui jalur apapun itu, termasuklah jalur politik. Nah, maka syaratnya satu tadi, niatkan itu semuanya dalam rangka mengharap ridha Allah, dan ini akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh. Nah, ini salah satu contoh pentingnya dalam segala aspek kita berjuang untuk agama Allah. Nanti akan ada di hari kiamat, ada orang masuk surganya belakangan. Masuk surga belakangan. Yang kemudian mereka ditanya, kenapa masuk surga belakangan, masuk neraka dulu? Apa amal kebaikanmu? Gitu. Jadi
Dijawab saya ketika di dunia itu pernah ada duri di jalan, saya singkirkan. Duri, mungkin kalau di jalan itu ada paku, ada apa, disingkirkan. Ternyata itu sebuah kebaikan. Dan iman itu yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq. Menyingkirkan duri-duri, batu kerikil-kerikil dari jalan. Gitu. Jadi apa maknanya? Kalau orang yang menyingkirkan sampah, duri di jalan saja, masuk ke dalam surga. Ya kan? Ada perjuangan walaupun sedikit lah itu, Pak. Maka tingkatan yang paling rendah kan, nyingkat duri, sampah itu. Itu saya masuk. Apalagi kalau orang berjuang supaya membuat undang-undang. Ya kan? Dengan itu orang semakin banyak beribadah. Ya kan? Orang semakin taat. Bahkan apa? Yang dibangunnya misalnya bangun akhlak, moral. Ya kan? Yang dibangunnya. Nyingkirkan duri adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Apalagi dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Itu pahalanya besar. Itu kalau menyingkirkan duri mungkin satu orang, dua orang saja yang dapat manfaat. Kalau yang dapat manfaat jutaan manusia. Nah, itu adalah sebuah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada niat. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.